Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Yang A. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pertama, berpusat pada siswa. Siswa sebagai objek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan atau tutor, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, anak dapat melihat sendiri, merasakan sendiri, mengobservasi sendiri sebagai dasar untuk memahami hal-hal baru yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Hal ini dikarenakan pembelajaran tematik berfokus pada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Karakteristik pembelajaran tematik juga dapat dilihat dari penyajian konsepnya, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang terpadu atau holistik dan utuh atau komprehensif. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan lainnya. Bahkan guru juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah, jalan raya, atau tempat lainnya. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Karakteristik pembelajaran tematik berikutnya adalah hasil pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada input, proses, output, dan outcome saja, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran ini juga didasarkan pada konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Yang B. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklarifikasikan menjadi 4 prinsip, yaitu: yang pertama, prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik, dan penggalian tema hendaknya tema hendaknya tidak terlalu luas. Tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi siswa. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat siswa. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atau asas relevansi. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Suatu kinerja dapat diketahui hasilnya apabila dilakukan evaluasi, maka dalam pelajaran evaluasi sangat diperlukan. Prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan siswa ke aspek yang sempit, tetapi ke sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna. C. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihannya itu pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Kekurangannya menurut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dari pengetahuan tanpa persiapan yang matang. Pembelajaran tematik yang sulit untuk diterapkan. D. Implikasi pembelajaran tematik. Eksistensi guru dan peserta didik, di mana di dalam eksistensi guru ini meliputi beberapa subbagian, yaitu yang pertama, tim teaching atau pembelajaran inti. Yang kedua, guru tunggal serta wawasan peserta didik. Bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai
mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Bagi siswa, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan kelompok kecil atau klasik. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Landasan pembelajaran yang tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan progresisme, sedangkan progresisme berdasar pada filsafat naturalisme, realisme, dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran tematik bersandar juga filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Pengetahuan anak didik adalah kumpulan kesan-kesan dan informasi yang terhimpun dalam pengalaman empiri dan partikular, seharusnya siap untuk digunakan. Dengan demikian, pendidikan yang diperlukan bagi anak didik adalah pendidikan yang menyeluruh dan menyentuh aspek jasmani dan rohani dengan memberikan tempat yang wajar untuk anak didik. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah legislatif penyelenggaraan pembelajaran tematik dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Sekian dari saya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.